Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pada pagi ini Ibu akan mengajikan materi tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada ini yang pertama kali yang akan kita bahas masalah latar belakang kenapa kedatangan Jepang datang ke Indonesia. Ini diawali pada tanggal 7 Desember 41 terjadi pengeboman Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat Asia Timur Raya atau perang antara Jepang dengan negara-negara Barat, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Selanjutnya anak-anak kita akan membahas masalah proses kedatangan Jepang ke Indonesia. Bagaimana awal prosesnya? Tolong perhatikan. Satu, yang pertama kali serangan Jepang itu diarahkan ke Indonesia, yaitu muncul dari utara timur. Kemudian tujuan dari serangan tersebut yaitu untuk mendapatkan cadangan logistik. Logistik itu antara lain anak-anak itu berupa makanan, mungkin bahan industri atau industri perang, ada lagi minyak tanah, timah, aluminium. Mengapa demikian? Karena di persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama perang Pasifik. Ini yang menjadi alasannya. Kemudian proses selanjutnya pada tanggal 11 Januari 42 ini Jepang ini menduduki daerah minyak dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ada yang tahu Kalimantan Timur ini ibu kotanya apa? Mungkin di sini ibu jelaskan, kalau mungkin anak-anak yang tidak tahu mungkin di sini Samarinda. Dilanjutkan mungkin sekarang namanya kalau dulu namanya Balikpapan, jadi sekarang namanya Samarinda. Dilanjutkan ke Pontianak, terus ke Banjarmasin. Kemudian proses selanjutnya tanggal 16 Februari 42 di sini Jepang menduduki Palembang. Palembang ini adalah kota kita ya. Setelah daerah-daerah di luar dikuasai Jepang, kemudian memusatkan perhatian untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 Maret 42. Jepang mendarat di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini antara lain nih di Teluk Banten, ada Indramayu, Banjarnegara. Ini dipimpin oleh Legend Itoshi Imamura. Nah, proses selanjutnya Jepang ini untuk menghadapi tentara Jepang. Kemudian Belanda tidak kalah saingan, Belanda membentuk namanya komando gabungan ini antara lain yang disebut dengan istilahnya ABDCOM atau singkatan dari Amerika British dan Australia Command yang bermarkas di Lembang. Proses selanjutnya dalam upaya menguasai Jawa, telah terjadi pertempuran di Pulau Jawa, yaitu tentara Jepang dengan angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Laksamana Karel Doorman. Dalam pertempuran ini, Laksamana ini dan beberapa kapal Belanda berhasil ditenggelamkan oleh tentara Jepang. Lanjut prosesnya, Belanda sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ini. Belanda sudah mempersiapkan diri berupa gabungan tentara ABDCOM tadi, ditambah Kompi Akademi Militer Kerajaan, kemudian Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Jawa Barat, Jawa Tengah. Di Jawa Tengah disiapkan 4 batalion infanteri, Jawa Timur 3 batalion pasukan bantuan Indonesia dan 1 batalion marinir, serta dibantu oleh Inggris, Amerika. Walaupun demikian, tentara Jepang mendarat di Jawa dengan sangat besar sehingga pasukan Belanda tidak mampu memberikan perlawanan. Kita lanjutkan anak-anak masalah proses tadi. Pasukan Jepang ini dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Di tanggal 5 Maret 42, ini Batavia adalah nama lain untuk kota Jakarta ya anak-anak, jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Boiteshore atau yang nama sekarang Bogor dengan mudah. Kota-kota lain juga jatuh ke tangan Jepang. Proses selanjutnya di tanggal 8 Maret 42 ada Ter-14, nama komandan ini pasukan Belanda atau nama lain untuk sebutan sekutu, menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang, diwakili Legend Itoshi Imamura. Penandatanganan ini di Kalijati, Subang. Subang ini adalah termasuk di daerah provinsi Jawa Barat. Proses selanjutnya, dengan demikian, dengan penandatanganan ini berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang.
Lanjut, kita lanjutkan kembali anak-anak masalah proses tadi. Keinginan Jepang menguasai Indonesia karena Indonesia kaya. Ini alasan kenapa Jepang menguasai Indonesia, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk Jepang, untuk kepentingan Jepang di sini, masalah industri. Kemudian terdorong oleh ajaran yang berkaitan dengan Shintoisme. Shintoisme ini adalah suatu ajaran menurut ajaran Jepang dengan cara menyembah matahari, kemudian matahari terbit maksudnya di sini ya, khususnya tentang Hakoichiu, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga yang diterjemahkan bahwa negara Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan mempersatukan bangsa di dunia termasuk Indonesia. Ini menurut Jepang. Oke, masalah proses sudah selesai. Kita lanjutkan kembali masalah selamat datang saudara tua. Mungkin kalian bingung apa itu saudara tua? Apakah memang benar-benar tua atau bagaimana? Kita lanjutkan dengan cara memahami materi ini. Di sini maksud dari saudara tua adalah Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Dielulukan sebagai saudara tua. Maksud di sini dilulukan, dinantikan karena Jepang ini dapat membebaskan dari kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian maksud dari saudara tua ini, maksudnya Jepang ini bisa mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia dengan cara membebaskan rakyat dari cengkraman penjajahan bangsa Barat. Jepang juga membantu memajukan rakyat Indonesia melalui program Pan Asia Jepang, akan memajukan, menyatukan seluruh rakyat Asia. Nah, untuk mewujudkan cita-cita Jepang ini atau propagandanya tadi, Jepang akhirnya membentuk perkumpulan yang diberi nama Gerakan 3A. Di sini Ibu jelaskan gerakan 3A adalah Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Kita lanjutkan kembali langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Jepang setelah menjadi sebutan saudara tua tadi, mulai proses kedatangannya. Kita akhirnya Jepang membentuk pemerintahan militer. Ini langkah dari Jepang untuk mewujudkan cita-citanya ke Indonesia. Di sini Jepang membagi pemerintahan militer menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Di sini bekas jajahan Belanda juga. Akhirnya pemerintahan militer ini dibagi antara lain. Yang pertama adalah pemerintahan militer Angkatan Darat atau Angkatan Tentara yang ke-25 atau di sini disebut dengan TNI Sudan. Ini untuk Sumatera, diperuntukkan untuk Sumatera. Pusatnya di Bukit Tinggi. Kita lanjutkan wilayah yang kedua adalah pemerintahan militer Angkatan Darat. Di sini disebut dengan Angkatan Tentara yang ke-16 atau SAMU Sudan. Untuk meliputi Pulau Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kemudian ditambah lagi Angkatan Laut Daini Nanken Kantai. Agak susah menyebut namanya ini bahasa Jepang. Kita lanjutkan kembali ke Angkatan Militer Laut. Di sini ada disebut dengan istilah Armada Selatan kedua untuk meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan berpusat di Makassar. Setelah itu, pemerintahan militer sudah dibentuk, Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan sangat penting akhirnya. Waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara berdasarkan Osamu Seirei atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara ke-16 yang berisi ketentuan. Jadi undang-undang ini antara lain isinya ada 3 bagian. Yang pertama, jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dulu dihapuskan. Kemudian dengan segala kekuasaan yang terdahulu dipegang diambil oleh tentara Jepang Jawa. Kemudian undang-undang ini isi yang kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan ini ada syaratnya memiliki kesetiaan terhadap tentara Jepang. Undang-undang yang ketiga berisi tentang badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap dihapus secara sah dan untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Untuk materi selanjutnya kita bahas masalah adapun pemerintahan susunan militer Jepang. Di sini ada Panglima Tentara disebut Gun Shirikan, kemudian Kepala Pemerintahan Militer Gusikan, kemudian
Ini dibagi menjadi 4 BU, Somobu, Sainmobu, Sangpobu, kemudian Sokotsubu, Shihobu. Lanjut kita koordinator. Di sini ada koordinator pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau disebut dengan Gonsibu. Ini meliputi Jawa Barat berpusat di Bandung, Jawa Tengah Semarang, kemudian Jawa Timur di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa Kochi, Yogyakarta, dan Surakarta. Lanjut, Jepang membentuk di sini Jepang tidak membentuk namanya pemerintahan sipil di samping militer. Antara lain di sini meliputi mengembangkan pemerintahan sipil di bulan Agustus 42 yang meningkatkan sistem pemerintahan. Antara lain dia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 28 tentang Shu serta Tokubitsushi. Nah, Undang-Undang Nomor 28 ini pemerintah daerah tertinggi adalah Shu, Kersidenan, kemudian Kochi di Jogja dan Surakarta, terus daerah Shu Kersidenan, Si Kota Praja, Ken disebut juga kabupaten, Gun Kawedanan, Son kecamatan, dan Ku disebut juga dengan desa. Lanjut, pemerintahan Shu dipimpin Shokan. Ini memiliki kekuasaan seperti gubernur. Kekuasaan Hindia Belanda meliputi legislatif dan eksekutif. Dibantu oleh Kokan Kambu atau MPR lah, mungkin dikatakan di zaman sekarang. Ini memiliki 3, Nai Shibu, kemudian ada Keishabu ini, kemudian Ketsasubu. Jepang membentuk sebuah kota swatantra atau otonomi, disebut istilah otonomi, atau disebut juga Tokubitsushi, kota istimewa. Meliputi contohnya seperti kota Batavia. Demikianlah anak-anak materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Insya Allah kita ketemu kembali di pertemuan selanjutnya.